He's the one who makes the sound. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, harapan kakak, kabar adik-adik semua baik dan luar biasa. Senang berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu bersama kakak Marlin dan kakak Alveta. Ya, adik-adik, baiklah kita mulai ibadah sekolah minggu online kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa yang dibawakan oleh kakak Semion. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Kakak pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan sudah menolong memberkati setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengikuti dan hadir dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap keberadaan kami pada saat ini, dimanapun kami berada dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kakak Alveta, kok ibadah kita pagi hari ini lain ya? Cantik sekali, banyak balon, ada kue. Wah, ada acara apa ya? Iya, hari ini acara Kopara. Yang sebelah pelayanan anak dan remaja. Yang keberapa kakak? Yang ke-14 kakak Marlin. Wah, kalau begitu sudah bertumbuh beranjak dewasa ya? Iya, sudah umur tunas remaja kakak Marlin. Ya, untuk itu kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun ya untuk Kopara kita. Ayo kita nyanyi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi ini kami
Kami berdoa untuk ketua Kopara yang baru terpilih bersama dengan pengurus yang melayani bersama-sama dengan ketua, yaitu Ibu Naiti Markus. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dalam melaksanakan pelayanan mereka untuk sekolah minggu se-daerah Malinau ini. Apapun yang mereka rencanakan, program-program yang mereka sudah tetapkan, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka, memberi kemampuan buat mereka melaksanakan pelayanan yang mulia ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu di seksi-seksi sekolah minggu di Jebat masing-masing. Biarlah Tuhan memakai mereka sehingga mereka semakin giat melayani tangan-tangan mungil yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam jemaat masing-masing. Engkau memberi karunia buat mereka ya Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk Kopara pada hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui pelayanan Kopara GKI daerah Malinau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, pelayanan yang Engkau percayakan kepada Kopara. Inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Besar atau kecil, rendah atau tinggi, kita tetap sama di mata Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Ya, adik-adik, sambil kita memuji Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita ya. Persembahannya boleh dititipkan kepada orang tuanya untuk dibawakan ke gereja. Nah, persembahan ini nanti kita akan berikan ke Kopara atau Komisi Pelayanan Anak dan Remaja Daerah. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Big or Small, Short and Tall.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan menolong memberkati kami sehingga kami boleh ada pada saat ini. Dan kami juga merayakan HUT Kopara yang ke-14 tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara setiap organisasi Kopara yang ada di dalam Gereja Kemai Injil Indonesia yang ada di daerah Malinau pada saat ini. Berkati kami semua, saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan cerita. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu untuk kita semua dan khusus untuk kakak pada saat ini. Ada yang sudah kenal dengan kakak? Baik, kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Semion. Jadi nanti kalau ketemu kakak panggil kakak Sem atau kakak Dion atau kakak Mion. Ya terserah mau panggil, yang penting ada nama lah ya untuk kakak Semion. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Kita akan mendengarkan cerita pada saat pagi hari ini. Satu cerita berbicara mengenai seorang anak yang akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak adik-adik melihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ya, adik-adik mungkin sudah sering mendengar cerita tentang Yakub. Mendengar tentang Yakub ini siapa? Ya, mungkin kakak tidak panjang lebar berbicara mengenai Yakub. Mungkin adik-adik sudah tahu siapa Yakub, siapa saudaranya. Ada yang sudah tahu? Ya, baik adik-adik, berbicara mengenai seorang Yakub. Ya, seorang Yakub. Yakub adalah anak dari siapa? Ishak. Ya, kalau adik-adik melihat di dalam Kejadian pasal 27 sampai ayat pasal yang ke-35, adik-adik melihat cerita menarik sekali. Di dalam Kejadian pasal 28 sampai 35 berbicara mengenai bagaimana perjalanan hidupnya Yakub ini. Ya, Yakub anaknya Ishak dan saudara Yakub adalah siapa? Esau. Ya, jadi adik-adik mungkin sudah tahu cerita dari Yakub ini. Ya, adik-adik, kalau kita melihat di dalam kisahnya Yakub ini, dia adalah adik dari Esau. Ya, adik dari Esau, dan pada waktu itu mereka berada di dalam keluarga mereka ketika Ishak pada waktu itu Ishak sudah usianya lanjut, ya, artinya sudah tua. Jadi pada waktu itu berhak bagi kedua anak ini menerima hak kesulungan atau diberkati oleh orang tua mereka, yaitu Ishak. Jadi adik-adik melihat di dalam bagian ini berbicara mengenai bagaimana Yakub ini adalah adik dari Esau yang seharusnya menerima hak kesulungan dan diberkati oleh orang tua mereka, yang memberkati anak ini, yaitu yang patut mendapatnya adalah Esau. Tetapi melihat di dalam kisah ini Yakub yang akan menjadi bagian yang diberkati oleh orang tua mereka, Ishak, sehingga terjadi kecemburuan di antara adik dan kakak ini. Kecemburuan yang terjadi, si sulung atau si kakak ini, si Esau ini cemburu dengan adiknya. Mengapa? Karena yang ayah mereka, Ishak, memberkati si Yakub ini. Akhirnya terjadi rasa dendam terhadap Yakub pada waktu itu, sehingga Yakub melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Sebelum dia melarikan diri, lalu datang Ishak, ayah dari Yakub, dan Esau ini berkata kepada Yakub, janganlah kau menikah dengan perempuan Kanaan. Melihat di dalam kisah ini, mereka tahu bahwa Ishak tidak menyukai orang-orang Kanaan pada waktu itu. Dan akhirnya dia pergi kepada Laban. Ya, Yakub pergi kepada Laban pada waktu itu. Ketika dia berada di perjalanan di satu tempat, lalu dia mengambil satu batu. Dia mengambil satu batu lalu meletakkannya, lalu dia berbaring. Ya, tempat dia berbaring pada waktu itu. Lalu dia berbaring. Nah, apa yang terjadi adik-adik?
pada waktu itu dia bermimpi. Siapa yang sering bermimpi kalau malam? Tetapi mimpi Yakub ini berbeda dengan mimpi-mimpi yang kita mimpi saat ini. Mimpi Yakub ini pada waktu itu dia melihat ada satu tangga yang menuju ke langit, yang ujungnya sampai ke langit, tangga ini, dan dia melihat ada malaikat-malaikat di sana, malaikat-malaikat Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, seolah-olah Allah itu bersama-sama dengan dia. Lalu Allah berkata bahwa dia akan memberkati Yakub dan keturunan Yakub seperti dia memberkati kakek-kakek mereka atau nenek moyang mereka, nenek-nenek mereka, yang seperti dia memberkati Abraham. Inilah janji Allah kepada Yakub pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu tempat yang dinamakan tempat yang meletakkan batu itu tempat dia membaringkan dia, lalu dia meletakkan kepalanya, dia menerima mimpi, dan pada waktu itu dia terbangun seperti yang kakak baca di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16 tadi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Ya, adik-adik, kira-kira apa yang kita terima dari cerita ini? Kita terima dari cerita ini bahwa Tuhan itu maha ada. Ya, Tuhan itu maha ada, maha hadir. Ya, kalau adik-adik melihat di dalam Amsal pasal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang yang melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Jadi adik-adik, mata Tuhan itu ada di segala tempat, ya, ada di segala tempat, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub ini, Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga Yakub ini mendirikan suatu tugu atau suatu tempat dia melakukan tempat penyembahan kepada Allah pada waktu itu. Nah, beberapa waktu berlalu ketika Yakub bersama dengan orang-orangnya, ketika Yakub pada suatu kali adalah melihat bahwa situasi yang ada di sekitarnya, dia melihat ada penyembahan orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Jadi pada suatu kali Allah berfirman kepada Yakub untuk pergi, yang disebut tadi namanya Betel, ya, yang disebut namanya Betel. Dan pada waktu itu dia mengajak orang-orangnya. Apa yang terjadi adik-adik? Kalau adik-adik membaca di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai yang ke-7, situ adik-adik melihat apa yang disampaikan firman Allah kepada Yakub dan Yakub kepada orang-orangnya pada waktu itu. Dia berkata begini, usahakanlah supaya setiap penyembahan-penyembahan yang lain untuk tidak dibawa kepada tempat Betel, tempat penyembahan yang akan Yakub lakukan bersama dengan Tuhan, sehingga tidak ada penyembahan-penyembahan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita datang kepada Tuhan, datang dengan segenap hati, tidak ada penyembahan-penyembahan yang lain. Tuhan memberkati, seperti Tuhan memberkati Yakub pada waktu itu. Baik, adik-adik, ini cerita dari kisah Yakub ini, ya. Ini cerita dari kisah Yakub ini. Apa yang menjadi pelajaran di dalam cerita tersebut, ya? Apa yang menjadi pelajaran dari cerita tersebut? Baik, adik-adik, yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan ada di segala tempat, ya. Tuhan ada di segala tempat, sehingga yang dialami oleh Yakub, dia menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan juga bersama-sama dengan adik-adik pagi hari ini. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Ya, kemudian ketika Yakub dan orang-orangnya datang menyembah kepada Tuhan di Betel, dia mengusahakan diri supaya tidak ada penyembahan yang lain. Ya, tidak ada istilahnya itu kepercayaan yang lain, ya, melainkan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, datang dengan tidak memiliki kepercayaan yang lain, melainkan kepercayaan hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, adik-adik, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang menjadi suatu
tantangan dalam kita menjalani kehidupan kita harus sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kemudian kita harus meyakini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, sekalipun tidak bersama-sama di dalam gereja, di rumah, atau dimanapun kita berada dalam ibadah, kita datang dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan Maha Hadir yang akan memberkati kita sekalian. Baik, ini adalah cerita singkat yang kakak ceritakan untuk kita pada saat pagi hari ini sebagai ayat hafalan untuk adik-adik pada saat ini, yaitu mungkin nanti minggu depan mungkin akan dihafal atau dihafal di rumah. Ya, nanti kakak akan melihat siapa yang hafal ayat firman Tuhan ini. Ayat hafalan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 41. Ratapan pasal 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati kita, mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ya, nanti adik-adik silakan menghafal bagian firman Tuhan ini, sangat memberkati kita. Ya, ini cerita singkat yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam buku Kepala yang ke-14. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berdampak, semakin kuat iman di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat cerita singkat yang boleh kami dengar bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kami yang mendengar, Tuhan memberikan hikmat untuk kami mengerti isi firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah online sekolah minggu kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Oma Pendeta Justina. Oke, anak-anak yang Oma kasihi, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online pada pagi ini dengan berdoa. Semua kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ibadah sekolah minggu pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur bisa merayakan HUT Kopara GKI Malinau. Kiranya semua penyembahan yang telah kami lakukan pada pagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hamba berdoa untuk kakak-kakak seluruh sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi ini. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi mereka. Engkau terus memakai mereka menjadi saluran berkat bagi anak-anak sekolah minggu kami yang ada di GKI Kuala Lapang ini. Hamba berdoa biarlah berkat-Mu dicurahkan bagi anak-anak sekolah minggu GKI Kuala Lapang. Biarlah mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Anak-anak yang Oma kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah. Semoga Allah damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, rohmu terpelihara dengan tidak bercacat celah pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah Tritunggal yang telah memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan menggenapinya seumur hidupmu. Amin. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon